Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Oleh Fitri dengan NIM 2201816. Lanjutkan teman saya. Nama saya Ainazia dengan NIM 2201824. Dan saya Putri Kenangan guru itu dengan NIM 2211815. Saya Elina dengan NIM 2201811. Saya Putri Klima dengan NIM 220180013. Jadi di awal ini kami akan menjelaskan tentang desain dari aplikasi mobile yang sudah kami buat. Baik, untuk tampilan pertama dari aplikasi Citra Kosmetik ada splash screen dari logonya. Kemudian kita dialihkan ke tampilan dashboard dan ketika kita mengklik salah satu produk, kita akan dialihkan ke tampilan login. Di sini kita bisa mengisi alamat email, kata sandi. Apabila lupa mengenai kata sandi, kita bisa ngeklik lupa kata sandi. Kemudian di sini kita memasukkan nomor HP dan kita klik lanjut. Nanti akan dikirim verifikasi kode OTP-nya. Ya, kemudian di sini kita bisa melakukan ubah kata sandi baru dan konfirmasi. Kemudian kita masuk ke daftar apabila tidak memiliki akun. Di sini kita bisa mendaftar yaitu nama lengkap, nomor telepon, alamat email, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Dan kita klik daftar. Dan kita memasukkan alamat email yang sudah terlogin. Kemudian kita akan dialihkan ke tampilan dari dashboard utama. Kemudian kita bisa mengklik menu dari riwayat pesanan. Di sini ada beberapa produk yang telah kita pesan sebelumnya. Dan kita bisa lihat penilaian dan juga bisa menilai. Kemudian kita bisa mengklik icon dari hati, yaitu tampilan dari favorit saya. Ini adalah produk-produk yang pernah kita masukkan ke favorit saya. Kemudian kita bisa mengklik ke tampilan profil. Di profil ini ada mengenai nama, keranjang, chat, logout, kemudian ada pesanan saya, lihat riwayat pesanan, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan melakukan edit profil. Di sini kita bisa mengatur ataupun mengubah nama, kemudian jenis kelamin, tanggal lahir, nomor telepon, dan email. Kemudian jangan lupa untuk ngeklik simpan. Oke, selanjutnya di sini di halaman dashboard kita bisa mencari apa yang perlu kita cari, seperti ingin mencari sunscreen atau serum. Kemudian kita bisa melihat detail dari pesanan tersebut, di mana nanti ada harga, nama pesanan, dan deskripsi dari pesanan tersebut. Jika kita menekan ikon hati, maka nanti akan masuk ke halaman favorit saya. Kemudian jika kita klik salah satu pesanan, itu akan masuk ke halaman detail produk, di mana di sini terdapat harga, deskripsi, dan juga nama produk tersebut. Jika kita mengklik tombol hati ini, itu nanti akan masuk ke halaman favorit saya yang ada di navigasi bawah. Kemudian ini bisa kita masukkan ke dalam keranjang, dan kita bisa menambah atau mengurangi berapa item yang ingin kita masukkan ke keranjang. Kemudian di sini kita bisa masuk ke halaman chat, di mana ini kita bisa bertanya tentang apapun kepada si penjual. Kemudian di sini di keranjang, ini ada daftar pesanan yang setelah kita masukkan ke dalam keranjang. Di sini bisa kita centang untuk buat pesanan atau check out. Bisa juga jika pesanan ini kita hapus. Setelah kita check out, ini kita bisa buat pesanan. Setelah kita buat pesanan, akan beralih ke halaman pembayaran, di mana di halaman pembayaran ini terdapat alamat dan juga metode pembayaran. Untuk metode pembayaran ini terdapat 3, yaitu ada COD, Dana, dan GoPay. Klik pesan sekarang, itu akan beralih ke halaman transaksi berhasil, yaitu pembayaran berhasil. Jangan lupa dikonfirmasi. Oke, selanjutnya di sini ada ikon belum dibayar. Jadi tampilannya nanti seperti ini. Selanjutnya ada ikon dikemas. Selanjutnya pesanan dikirim. Nanti di sini ketika kita meng-check out salah satu produk, tampilannya itu seperti ini. Itu tandanya pesanan dikirim. Di situ sudah tertera estimasi tiba produknya itu kapan. Lalu ketika kita ingin mengetahui paket kita itu sudah sampai di mana, kita bisa melacak. Di sini kita bisa melihat di mana sudah tibanya produk kita. Selanjutnya pesanan selesai. Di sini kita bisa melihat pesanan kita yang sudah selesai. Kita bisa memberi penilaian. Kita bisa memberi bintangnya. Lalu kita bisa mengklik juga beli lagi. Ketika kita ingin membeli lagi, kita bisa beli sekarang. Selanjutnya ada pengaturan. Di sini ada keamanan dan akun. Jadi di sini kita bisa mengubah profil kita, nomor telepon, email, dan bisa juga mengganti password. Selanjutnya di sini ada kartu atau rekening bank. Kita bisa menambahkan kartu baru atau menambahkan rekening bank baru. Selanjutnya di sini ada logout. Tampilannya akan kembali seperti di awal. Jadi seperti tadilah tampilan dari desain aplikasi mobile dari Citra Kosmetik yang sudah kami buat. Selanjutnya itu ada presentasi tentang hasil desain dari web Citra Kosmetiknya. Untuk pada loginnya, kita perlu masukkan email serta password. Jika sudah kita isi, kita langsung masuk. Selanjutnya pada registrasi, kita bisa memasukkan nama lengkap, email, serta password emailnya. Baru kita bisa mengklik. Jika sudah terisi, baru kita bisa mengklik buat akun. Nah, pada dashboard di sini ada data produk, data pembeli, data pesanan, data admin, data penjualan, serta data laporan penjualan. Selanjutnya masuk ke data produk.
Di sini kami menambahkan 2 produk saja, yang dimana di sini ada ID produk, kategori, jenis, merek, deskripsi, harga, stok, gambar, serta aksi. Untuk menambah data produk di sini kita bisa mengisi ID produk, kategorinya, jenis, merek, deskripsi, harga, stok, dan gambarnya. Jika sudah, kita kembali. Untuk mengedit data produknya di sini kita bisa mengisi ulang. Di sini kan tadi sudah terisi. Jika kita mau mengisinya kembali, kita dapat menghapus lalu isi kembali. Masuk ke data pembeli. Di sini ada ID pembeli, nama lengkap, email, nomor telepon, alamat pengiriman, riwayat pembelian, dan aksi juga. Untuk tambah data pembeli di sini kita masukkan ID pembeli, nama lengkap, email, nomor telepon, alamat pengiriman, dan riwayat pembelian. Untuk mengedit data pembeli sama juga kayak tadi, kita bisa mengisikannya ulang dan atau bisa menghapus kembali. Nah, selanjutnya untuk data pesanan, di sini ada ID pesanan, nama pembeli, produk yang dibeli, total harga, dan juga metode pembayaran. Nah, di sini seperti yang sebelumnya, kita dapat menambah data pesanan sesuai data-data yang tadi, yaitu ID pesanan, nama pesanan, produk yang dibeli, total harga, dan metode pembayaran. Nah, selain kita dapat menambah, kita juga bisa mengedit. Di sini mengedit data yang sebelumnya menjadi data yang baru lagi kita edit. Nah, selain edit, kita juga bisa menghapus datanya. Selain data pesanan, kita juga ada data admin, yang mana data admin terdiri dari ID admin, nama lengkap, email, nomor telepon, hak akses. Nah, dari kelima tersebut, kita bisa menambah data baru. Selain menambah, kita juga bisa mengedit data-datanya seperti yang tadi juga. Nah, di sini kita bisa mengedit data sesuai yang kita inginkan. Lalu selain data admin, kita juga mempunyai data penjualan. Data penjualan terdiri dari tanggal transaksi, jumlah terjual, nama produk, harga satuan, dan total penjualan. Sama seperti sebelumnya, di sini kita juga bisa menambah data dan juga bisa mengeditnya. Lalu ada yang terakhir ada data laporan penjualan. Nah, di sini ada rentang waktu, total penjualan, produk terlaris, dan keuntungan bersih. Di data laporan penjualan juga kita bisa menambah data dan juga mengedit data serta menghapus datanya. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai web dari Citra Kosmetik, yang mana web tersebut merupakan tampilan dari si admin yang mengelola seluruh data yang ada di Citra Kosmetik. Baik, di sini adalah tampilan login dari punya si Citra Kosmetik. Di sini ada database dari punya si tabel admin. Kami di sini mempunyai 2 data dari admin, yaitu pertama ada Ainul Marzia dan Nico Ben. Nah, di sini saya akan mencoba membuat register akun yang baru. Nah, di sini saya memasukkan namanya Putri Klima dengan email putriklima@gmail.com dan password 1 sampai 8. Nah, saya akan buat akun. Ketika buat akun, maka tampilannya akan langsung masuk dashboard. Nah, saya akan mencoba untuk logout kembali dan akan masuk dari loginnya. Saya akan masuk dengan email yang sudah saya daftar tadi dan passwordnya. Nah, ketika login juga masuknya ke dashboard terlebih dahulu. Di sini dapat dilihat bahwa tampilan dashboard menampilkan dari seluruh jumlah data yang ada. Nah, ketika dashboardnya dibuka, maka ada banyak tampilan yang akan mengarahkan ke data-data tersebut. Yang pertama ada data produk. Nah, di sini data produknya ada 2 data. Nah, di tampilan lokasinya juga ada 2 data. Nah, di sini ada ID produk, kategori, jenis, merek, deskripsi, harga, stok, dan gambar. Saya akan mencoba menambah 1 data baru. Nah, di sini saya akan memasukkan ID produk, kategori, jenis, merek, deskripsi, harga, dan juga stoknya. Dan di sini kita akan memilih gambar yang ada di database. Nah, di sini saya akan menambahkan gambar asal, nah lalu akan disimpan dan data baru akan ditambahkan. Lalu di sini saya akan mencoba mengedit datanya. Di sini saya akan mengedit harga dari 20.000 menjadi 25.000. Nah, sebelumnya kita akan melihat dulu ke database. Pada database produk tadi yang sudah saya tambahkan akan masuk ke dalam tabel si produk tersebut. Nah, ketika kita edit ubah, maka harga yang semulanya 20.000 menjadi 25.000. Dan di local host-nya juga akan berubah jadi 20.000 yang mulanya 20.000 menjadi 25.000. Nah, di sini saya akan menghapus data yang sudah saya buat tadi. Nah, data yang sebelumnya saya buat akan terhapus. Lalu ada data pembeli. Nah, data pembeli di sini kami memiliki ID pembeli, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, email, nomor telepon, alamat, dan riwayat. Sama seperti tadi, saya akan menambahkan data baru. Di sini ada mengisi nama, jenis kelamin, tanggal lahir, email, nomor telepon, alamat, dan riwayat pembelian. Nah, data yang sudah ditambah tadi akan masuk ke data pembeli. Di local host-nya juga, di tabel pembeli akan tertambah data yang baru saya masukkan. Nah, di sini saya akan edit datanya. Datanya dari Brandan menjadi Loksmawe. Nah, alamatnya yang tadi Brandan menjadi Loksmawe sudah terubah, di local host-nya juga sudah terubah menjadi Loksmawe. Lalu saya akan hapus datanya. Dan data yang semulanya tadi juga telah hilang. Lalu di sini saya akan coba mencari nama pembeli. Di sini ada Aul Nayanika dan Putri Adina. Di sini saya akan nyari si Putri. Nah, di sini tampilannya akan menunjukkan nama si Putri yang tadi. Lalu ada data pesanan. Data pesanan juga saya akan menambah data.
Nah, di sini data yang sudah saya tambahkan akan masuk juga ke dalam localhost. Lalu sama seperti tadi juga saya akan mengedit datanya dari 20.000 menjadi 25.000. Di localhost juga akan berubah. Dan yang terakhir saya akan menghapus datanya. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada bagian data admin. Untuk data admin, jika kita mau menambah data, kita klik tambah. Saya akan mencobanya dengan nama. Sini sudah berhasil menyimpan untuk tambah data. Jika untuk mengeditnya kita klik tombol aksi yang untuk mengedit. Nah, jika sudah terubah tampilan seperti ini dan untuk menghapus kita klik tombol hapus, maka otomatis data sudah terhapus. Untuk di localhost-nya, nah sudah terhapus. Selanjutnya pada data penjualan. Untuk menambah data penjualan, masukkan tanggal transaksi. Disimpan, otomatis data sudah tersimpan untuk di data penjualan. Untuk mengedit data penjualan kita bisa mengeditnya dengan mengubah tanggal transaksi seperti tadi. Otomatis terubah. Begitupun di localhost-nya. Terubah. Untuk menghapus, kita coba hapus, data berhasil dihapus, dan untuk cari untuk warna UV share smooth ini sudah ada tertampil di sini. Selanjutnya ada data laporan penjualan. Di sini untuk menambah data laporan penjualan bisa kita masukkan rentang waktunya. Data berhasil disimpan. Begitupun di localhost-nya. Data otomatis terubah. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil tampilan mobile-nya. Di sini ada tampilan dashboard utama. Kita bisa mengklik salah satu produk. Kemudian kita akan dialihkan ke tampilan login. Sebelum kita login, kita bakal melakukan pendaftaran dulu. Di sini kita bisa masukkan nama lengkap, nomor telepon, alamat email, kata sandi, dan konfirmasi mengenai kata sandi sebelumnya. Kita daftar, nanti kita dialihkan ke tampilan login, kita bisa masukkan email sebelumnya yang telah kita daftar. Begitu juga dengan passwordnya. Dan kita sign in. Maka nanti ada keterangan login berhasil dan kita akan ditampilkan di halaman dashboard. Kemudian kita bakal pergi ke riwayat pesanan. Di sini ada beberapa produk dari riwayat pesanan yang telah kita lakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kemudian ada di bagian produk. Ketika produk kita klik akan masuk ke halaman detail produk, di mana nanti di detail produk itu ada logo hati, icon hati yang dimana ketika kita klik itu akan masuk ke halaman favorit. Di halaman favorit kita bisa menghapus barang yang sudah kita masukkan ke favorit tadi, maka halaman favorit akan kosong. Kemudian dari halaman detail produk ini kita bisa menambahkan produk ke keranjang, atau kita juga bisa cek dengan ownernya. Kemudian kita bisa langsung beli sekarang dan akan masuk ke halaman pembayaran. Di sini kita bisa memilih metode pembayaran. Ini halaman keranjang tadi. Di halaman keranjang kita bisa checklist barang yang akan kita beli seperti ini. Kemudian di halaman profile, di sini kita bisa mengedit profil. Kita bisa mengedit nama, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor telepon, dan juga alamat email. Baik, inilah hasil progres aplikasi mobile dan website toko Citra Kosmetik. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.